Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Metode Seismik untuk Menyelidiki Lokasi Gempa Bumi, yang beranggotakan saya sendiri Rifka Hayati dan rekan saya Syah Putri Semanti. Latar belakang akan dijelaskan oleh Syah Putri Semanti. Kepada Syah Putri disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada judul kami ini. Setiap tahun terjadi gempa bumi di bagian-bagian dunia yang berbeda. Setiap gempa bumi itu mengeluarkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini mengalir dari sumber gempa dalam bentuk gelombang yang melalui semua bagian bumi, termasuk bagian yang paling dalam. Apabila gelombang muncul di permukaan, gerakannya dicatat oleh suatu alat yang disebut seismograf. Seiring dengan bertambahnya tingkat peradaban ilmu, muncul kajian-kajian khusus tentang gempa bumi, seperti mekanisme terjadinya gempa bumi, dampak yang timbul akibat gempa bumi, perancangan alat perekam gempa bumi, deskripsi gempa bumi secara teoritis melalui permodelan maupun pemanfaatan informasi yang diindikasikan oleh gempa bumi. Berdasarkan posisi sumber gempa terhadap lokasi seismograf, secara umum gempa bumi diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu gempa bumi dekat atau lokal, yang kedua gempa bumi jauh atau teleseismik. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, gempa bumi. Setiap tahun bumi mengalami ratusan ribu gempa bumi. Untungnya, hanya satu atau dua yang cukup besar atau cukup dekat dengan pusat-pusat populasi utama untuk menyebabkan hilangnya nyawa. Daerah-daerah tertentu rawan gempa atau standar bangunan khusus diperlukan untuk membuat struktur yang tahan atau kuat terhadap kemungkinan kerusakan. Namun, terlalu sering gempa yang tidak terduga akan menghancurkan area di mana bangunan tidak dibangun dengan baik. Salah satu contohnya adalah gempa yang menghancurkan sebagian kota Meksiko Lama pada tahun 1985 pada gambar 16.1. Tabel 16.1, gempa bumi selama 800 tahun terakhir yang telah menyebabkan 50.000 atau lebih kematian. Tidak ada di daerah permukaan bumi yang bebas dari gempa bumi, tetapi di beberapa daerah juga terjadi gempa yang tidak terlalu kuat, yang tidak terlalu berbahaya bagi manusia atau tempat tinggal. Sebagai contoh, para ilmuwan percaya bahwa di Florida Selatan, Texas Selatan, dan sebagian Alabama dan Mississippi, kemungkinan terjadinya gempa bumi yang merusak hampir nol. Semua bagian lain di Amerika Selatan telah mengalami gempa yang merusak di masa lalu, dan lebih banyak lagi yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Pada gambar 16.2 dapat dilihat. Berikut gambar 16.3. Asal gempa bumi. Gempa bumi dan getaran yang ditimbulkan terjadi ketika bumi terguncang secara tiba-tiba, seperti massa batuan yang tergelincir secara tiba-tiba di sepanjang patahan, menyebabkan dua permukaan batu yang keras meluncur tiba-tiba melewati satu sama lain. Terdapat pada gambar 16.4. Yang kedua, seismologi. Nama yang diberi untuk studi gempa bumi adalah seismologi. Ketika gempa bumi terjadi, pengamat di permukaan bumi dapat mendeteksi guncangan dan getaran. Alat yang digunakan untuk mempelajari guncangan dan getaran akibat gempa bumi adalah seismograf. Berikut gambar 16.6. Yang ketiga yaitu gelombang seismik. Titik pelepasan energi pertama yang menyebabkan gempa disebut fokus gempa. Fokus umumnya terletak pada kedalaman tertentu di bawah permukaan. Jadi, untuk memudahkan kita mendefinisikan titik di permukaan bumi yang terletak vertikal di atas fokus gempa bumi sebagai pusat gempa 16.6, cara yang baik untuk menggambarkan lokasi fokus gempa adalah dengan menyatakan lokasi epicentrum dan kedalamannya. Berikut gambar 16.6.
Yang keempat, gelombang tubuh. Gelombang tubuh seismik terdiri dari dua jenis. Traves kompresi mendeformasi material dengan cara yang sama seperti gelombang suara dan terdiri dari pulsa kompresi dan ekspansi bolak-balik yang bekerja dalam arah perjalanan. Berikut gambar 16.7. Waktu tempuh yang berbeda dari gelombang P, S, dan permukaan. Catatan khas yang dibuat oleh seismograf gelombang P dan S adalah gelombang tubuh. Mereka meninggalkan fokus gempa pada saat yang sama dan merambat keluar ke segala arah. Gelombang P yang bergerak cepat sama dan merambat keluar ke segala arah. Gelombang P yang bergerak cepat mencapai seismograf terlebih dahulu, dan beberapa waktu kemudian gelombang S yang bergerak lebih lambat tiba. Penundaan waktu tiba sebanding dengan jarak yang ditempuh gelombang. Gelombang permukaan disebabkan oleh bumi bergetar seperti lonceng, yang terdapat pada gambar 16.9. B. Kurva waktu tempuh rata-rata untuk gelombang P dan S di bumi ketika waktu kedatangan gelombang P dan S dicatat oleh seismograf di 3 lokasi berbeda. Lokasi yang tepat dari fokus gempa dapat dihitung pada gambar 16.10. Perhatikan bagaimana kurva menekuk menunjukkan peningkatan kecepatan dengan jarak karena penetrasi yang lebih dalam bumi. Yang kelima, gelombang permukaan. Gelombang permukaan disebabkan seperti yang disebutkan sebelumnya oleh deringan bumi seperti lonceng. Gerakan seperti itu menyebabkan bentuk dan atau ukuran bumi berubah, seperti halnya bel yang berdering berubah bentuk dan ukuran saat bergetar. Gerakan seperti itu adalah osilasi seluruh tubuh, tetapi bagi pengamat di permukaan bumi, osilasi ini dideteksi sebagai gerakan permukaan. Untuk alasan ini, mereka disebut gelombang permukaan. Berikutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode seismik. Metode seismik merupakan metode geofisika yang memanfaatkan perambatan gelombang seismik ke dalam bumi. Metode seismik merupakan salah satu bagian dari seismologi eksplorasi yang dikelompokkan dalam metode geofisika aktif, di mana pengukuran dilakukan dengan menggunakan getaran seismik, palu, atau ledakan. Pada metode seismik, komponen gelombang seismik yang direkam oleh alat perekam berupa waktu dalam gelombang seismik. Setelah waktu datang diukur, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan waktu tempuh gelombang seismik yang berguna memberi informasi mengenai kecepatan seismik dalam suatu lapisan. Gelombang seismik merambat dari sumber ke penerima melalui lapisan bumi dan mentransfer energi sehingga dapat menggerakkan partikel batuan. Kemampuan besar partikel batuan untuk bergerak jika dilewati gelombang seismik menentukan kecepatan gelombang seismik pada lapisan batuan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Lokasi epicentrum gempa bumi. Lokasi epicentrum gempa dapat ditentukan dari waktu datangnya gelombang P dan S. Gelombang P merambat lebih cepat daripada gelombang S dan tiba lebih dulu, sehingga semakin jauh seismograf dari pusat bumi, semakin besar perbedaan waktu antara datangnya gelombang P dan S yang terdapat pada gambar 16.10. Ketika telah ditentukan seberapa jauh pusat gempa terletak dari seismograf, seismolog mengambil peta dan menggambar lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan jarak yang dihitung. Posisi epicentrum yang tepat dapat ditentukan ketika jarak dari 3 atau lebih seismograf tersedia itu terletak di mana lingkaran berpotongan. Gambar 16.10, ilustrasi metode yang digunakan untuk menemukan pusat gempa. Efek gempa dirasakan di 3 stasiun seismograf yang berbeda. Perbedaan waktu antara kedatangan pertama gelombang P dan S tergantung pada jarak stasiun dari pusat gempa. Yang P, arah gerakan pada sesar. Informasi yang digunakan untuk menentukan arah gerakan pada sesar terdapat pada datangnya gelombang tubuh. Pertimbangkan catatan gelombang P jika kedatangan pertama adalah pelepasan energi elastis dan gerakan patahan harus ke arah seismograf.
yang terdapat pada gambar 16.11a. Jika merupakan ekspansi, gerakan sesar harus menjauhi seismograf. Pada gambar 16.11b, efek gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan pada sesar mendatar diperlihatkan. Jelas bahwa gerakan gelombang P pertama yang diamati tergantung pada lokasi seismograf. Ini adalah gambar 16.11. Dan di sebelah kiri adalah gambar 16.11a, yang di sebelah kanan adalah gambar 16.11b. Yang C yaitu besaran dan jumlah gempa bumi. Gempa bumi yang sangat besar seperti yang menghancurkan San Francisco pada tahun 1606, Tokyo pada tahun 1623, Tangshan Cina pada tahun 1976, dan sebagian Mexico City pada tahun 1985. Sayangnya relatif sering terjadi. Di daerah rawan gempa seperti San Francisco dan sekitarnya, gempa bumi sangat besar terjadi sekitar sekali dalam 1 abad. Ini adalah gambar 16.12. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Lokasi epicentrum gempa dapat ditentukan dari waktu datangnya gelombang P dan S. Gelombang P merambat lebih cepat daripada gelombang S dan tiba lebih dulu, sehingga semakin jauh seismograf dari pusat gempa, semakin besar perbedaan waktu antara datangnya gelombang P dan S. Posisi epicentrum yang tepat dapat ditentukan ketika datang dari 3 atau lebih seismograf tersedia itu terletak di mana lingkaran berpotongan. Ketika satu blok patahan tergelincir melewati yang lain dan menyebabkan gempa bumi, mungkin dalam beberapa posisi untuk menentukan arah gerakan pada kesalahan dari catatan seismograf, informasi yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan pada sesar terdapat pada datanya gelombang tubuh. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.